Shalom sahabat Yesus Kristus semuanya. Sore ini saya mau berbagi firman buat kita semuanya yang saya ambil dari Ibrani 11 ayat 1. Beginilah bunyi firman Tuhan. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Wow, luar biasa ya. Doa tanpa iman sia-sia. Berarti dasarnya iman. Nah, sekarang saya mau berbagi kesaksian buat teman-teman semuanya. Saya waktu masih gadis punya kesaksian dan hampir sama dengan saya sudah menikah. Jadi waktu gadis, pengalaman saya itu, kesaksian saya itu waktu kami ada kunjungan persahabatan antara sekolah. Jadi sepulang dari sekolah itu, kami pulangnya jalannya menanjak gitu. Memang sampai sekarang agak rawan sih tempat itu, jalanan itu gitu. Jadi tiba-tiba mundur gitu, tanjakan mundur. Jadi semuanya anak-anak di dalam sekolah yang teman-teman gitu, semuanya teriak gitu, wow. Ya namanya masih anak-anak, mungkin belum ini manggil Yesus, tolong kami Tuhan Yesus, gitu. Jadi masih wow gitu. Jadi saat itu saya berdiam gitu, saya tenang gitu, saya bang, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam hati, dalam nama Yesus, saya panggil nama Yesus gitu, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam hati gitu, dengan kepercayaan saya bahwasanya Yesus ada di dalam bus itu. Jadi ya aku nggak perlu khawatir, Tuhan Yesus selalu menyertai gitu. Nah tiba-tiba tek, berhenti, tahu nggak, bannya itu sudah di ujung tebing itu gitu. Jadi buntut mobil itu sudah di atas jurang itu. Jadi ini tebingnya, bannya udah di sini gitu, udah di ujung. Dikit lagi udah gitu jatuh. Nah, begitu saya lihat gitu, wow, tinggal dikit lagi kalau jatuh. Saya lihat kalau jatuh, ya terus kami nasibnya udah kayak ini. Nah, nggak lama kemudian orang kampung kan nyamperin tuh, ayo minum dulu dong, ayo sini, biar tenang dulu. Kalau sudah jatuh ke jurang itu nggak ada yang bisa diselamatkan gitu menurut mereka sih. Nah itu pengalaman saya yang pertama waktu masih gadis SMA gitu. Pengalaman saya kedua, saat itu saya sudah punya anak, kurang lebih usia saya 32 tahun. Waktu itu pulang dari Yerusalem, hujan, udah malam gitu ya, hujan deras banget. Pesawat kami kan kencang banget gitu, goncangannya, waduh, sampai teriak-teriak semuanya. Udah dari berbagai macam bahasa negara gitu, ada Jesus, Tuhan Yesus, Allahu Akbar, dan macam-macam gitu. Nah pesawat kami itu kan Boeing, Airbus gitu. Kalau Airbus itu kan kalau masih tantangannya kecil kan tidak terasa goyangnya gitu. Tapi kalau sudah goyangnya kenceng banget, berarti udah something wrong gitu. Udah bahaya sekali gitu kan. Lalu dengan posisi yang sama, saya pas dekat kaca juga yang sebelah kanan, tangan saya juga yang seperti ini, posisinya saya hanya tenang, saya panggil dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, di dalam hati gitu. Saya panggil dalam nama Yesus di dalam hati gitu. Saat itu ya saya percaya gitu, selama Yesus ada di dalam kita, di dalam perahu kita tidak perlu takut. Seperti kejadian Yesus di dalam perahu bersama murid-muridnya. Tuhan Yesus bilang, murid-murid bilang apa? Bangun, kamu tidak tahu bahwasanya kita ini sudah mau musnah gitu. Tapi Tuhan Yesus kan marah. Di mana imanmu? Di mana imanmu? Gitu. Berapa lama lagi aku bersama kalian gitu? Ini aja kan kalian nggak bisa menghardik gitu loh. Jadi selama aku masih ada, harusnya di dalam perahu ini harusnya kamu ini gitu,
tenang gitu, tenanglah selama aku ada di sini gitu. Aku tahu kok, Tuhan Yesus kan tahu badai itu gitu, makanya dia tidur gitu. Jadi ya Yesus mau sih mencoba kita gitu, tapi bukan mencobai ya, mencoba gitu iman kita gitu kan. Jadi saat itu tenang, pesawat itu tidak lama kemudian tenang. Setelah tenang, saya buka jendela pesawat, deras, gelap, hujan deras, gelap banget. Lalu saya juga sempat berpikir secara manusiawi ya, oh Jesus, seandainya kami kenapa-kenapa, ya tinggal nama sampai ke Indonesia gitu. Oh my goodness, oh my goodness gitu. Aku sangat jelas sekali itu, teman satu tim saya tuh pas di depan saya tuh, wah teriakannya kencang banget, Tuhan Yesus gitu, Allah Akbar, tuh luar biasa gitu kan, ketakutan itu. Jadi puji Tuhan saat itu aku tenang. Jadi saya teringat waktu saya masih gadis SMA, dan kok bisa bersamaan ini gitu ya, hampir sama kejadian. Maybe kalau kejadian-kejadian kecil-kecil banyak gitu, tetapi ini kejadiannya yang ekstrim gitu. So that's why saya percaya bahwasanya memanggil nama Yesus itu besar kuasanya, dan kita harus percaya bahwasanya nama Yesus itu, memanggil nama Yesus itu besar kuasanya. So that's why kalau saya itu menyembah gitu, berdoa, memuji dia, saya selalu bilang, I call your name Jesus, 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 sebab memanggil namamu saja begitu besar kuasanya gitu. Dan kejadian yang baru-baru ini nih, gempa yang di Tapanuli ya, Tapanuli Utara, yang kencang banget. Itu gempa pertama yang kencang banget tuh, Tuhan membangunkan saya dulu. Maybe Tuhan supaya aku itu tidak terkejut sekali gitu. Jadi saya tidak terkejut banget gitu maksudnya. Saya bangun dulu, lalu beberapa detik kemudian gempa gitu. Jadi saya tenang, saya ambil posisi doa, saya tenang menghadapinya, sampai saya juga ke rumah orang tua saya juga untuk melihat mereka habis kami berdoa di rumah bersama anak-anak. Nah, jadi kejadiannya ada beberapa kali. Nah, hari keberapa saya lupa. Ada juga gempa lagi, gempa susulan. Nah, di situ Tuhan tidak membangunkan saya gitu, tapi saya terbangun karena gempa itu gitu. Saya bangun gitu. Apa sih Bapak, gempa ya gitu kan, kayak anak kecil gitu dibangunin gitu. Apa sih Bapak, gempa ya, aduh Daddy please dong, ntar aja deh, gempa ntar aja, udah ngantuk nih gitu. Saya tidur lagi, beneran saya tidur lagi. Lalu besok paginya saya lupa, anak-anak udah mau berangkat lah, baru ingat, ada gempa nggak tadi, terasa nggak gempa subuh? Nggak ada mah, nggak ada. Oh ada nih jurus pamungkas. Saya buka status, terus itu banyak status gempa. Oh gempa, saya pikir saya mimpi gitu. Jadi aku seakrab itu dengan Bapak, aku sedekat itu dengan Bapakku. Aku merasa dekat tadi kepada dia. So that's why aku tidak perlu khawatir selama Bapakku ada di dalamku, selama Bapakku ada di dalam perahu. Sedekat itu aku dengan dia, seakrab itu. And I call him Daddy. Kadang meminta sesuatu pun seperti anak kecil minta sama papanya, itu yang aku lakukan.